Sobat muda, masih ingatkah kalian dengan mercusuar Cikoneng di Provinsi Banten? Bangunan yang sudah ada sejak masa Hindia Belanda pada abad ke-19. Pembangunan mercusuar ini dilakukan demi keselamatan navigasi laut, sehingga pemerintah kolonial Belanda membangun mercusuar pertama di kawasan Cikoneng. Bernama Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintahkan pembangunan mercusuar Cikoneng pada tahun 1808. Sayangnya, pada tahun 1883, mercusuar ini hancur akibat terjangan tsunami letusan Gunung Krakatau. Hingga tahun 1885, pemerintah kolonial di bawah pemerintahan Raja Willem III membangun mercusuar pengganti di lokasi yang sama. Mercusuar kedua inilah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini dan kita kenal sebagai mercusuar Cikoneng. Sekarang, tim Indonesia mau mengajak sobat muda mencari tahu ada apa saja sih di area mercusuar Cikoneng. Berada di kawasan garis wisata Pantai Anyer, Provinsi Banten, memasuki area mercusuar, sobat muda akan disambut dengan taman yang bernuansa tenang, asri, dan pemandangan laut yang memukau. Uniknya, di kawasan ini kalian akan menemukan jejak bencana gunung meletus Krakatau. Tapi bukan menara yang masih berdiri kokoh ya, melainkan sebagian serpihan dari pondasi mercusuar Cikoneng yang kini dijadikan monumen oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 2017. Tak hanya itu, sobat muda, bergeser ke samping monumen ini, kalian akan menemukan monumen titik nol Anyer Panarukan yang menjadi salah satu landmark perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia. Monumen berbentuk bola dunia yang ditopang kedua telapak tangan ini kerap dikaitkan dengan awal mula pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau dikenal juga sebagai Jalan Raya Pos. Mengulik sejarahnya, semua bermula setelah Belanda takluk di tangan Kaisar Prancis Louis Bonaparte yang ditunjuk menjadi penguasa Belanda. Ia pun menugaskan Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu. Pada masa jabatannya, Daendels menginginkan suatu jalan yang menghubungkan wilayah Jawa dari barat sampai timur. Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak dan waktu antara Anyer menuju Batavia ataupun sebaliknya yang pernah ditempuh selama 4 hari. Pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh ribuan pekerja yang utamanya adalah rakyat pribumi. Seiring berjalannya waktu, setelah pembangunan ruas Jalan Raya Pos selesai, perjalanan Anyer Panarukan pun dapat ditempuh hanya dalam 1 hari. Akhirnya, jalan tersebut digunakan sebagai jalur rempah hingga akses pengiriman surat pos. Karena itu, banyak orang menyebutnya Jalan Raya Pos. Informasi lainnya terkait Jalan Anyer Panarukan ini dapat kalian temukan di papan yang tersedia di sekitar monumen titik nol Anyer loh. Keren kan? Sobat muda, tak lengkap rasanya jika berkunjung ke kawasan Anyer tapi tidak menyambangi kawasan pantainya ya. Mengingat Anyer merupakan salah satu kawasan yang sudah lama terkenal sebagai surga wisata pantai di Banten. Yuk kita ke pantainya. Inilah Pantai Pasir Putih Florida Anyer. Pantai ini menawarkan keindahan pantai dengan pasir putih yang membentang sebagai salah satu destinasi liburan yang cocok dikunjungi bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan. Diberi nama Florida karena masyarakat setempat menganggap pantai ini mirip dengan pantai-pantai di Florida, Amerika Serikat. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan jika berkunjung ke Pantai Pasir Putih ini? Sama seperti pantai lainnya, di sini kalian dapat bersantai, menikmati pemandangan, bermain air, berenang di sekitar pantai, hingga menelusuri pantai dengan ATV. Tapi ingat ya sobat muda, tetap harus berhati-hati dan menaati aturan yang berlaku agar tetap aman. Berlokasi di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, pantai ini buka setiap hari dan dapat diakses dengan mudah. Bahkan pantai ini buka 24 jam loh sobat muda. Tarif masuknya pun beragam, mulai dari Rp15.000 untuk pejalan kaki, hingga Rp800.000 untuk kalian yang membawa kendaraan bus pariwisata. Nah, itu tadi beberapa spot indah yang bisa sobat muda nikmati saat berada di mercusuar Cikoneng. Anyer memang tidak ada habisnya membuat kita takjub dengan keindahannya ya.